Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 langkah. Episode 10, curhat. Setelah berbicara dengan Vino lewat sambungan video call, Safira merasa pusing sendiri dan tidak tenang. Ia tidak bisa membayangkan seperti apa nanti perasaan Dava bila mendengar apa yang diucapkannya. Kenapa Vino selalu seperti ini? Padahal kami tumbuh besar bersama-sama, dan Vira sudah bersahabat dengan Dava sejak masih bayi, sama seperti Vino. Tapi kenapa dia terlalu cemburu dengan Dava? Safira tidak habis pikir dengan sikap Vino yang selalu cemburu terhadap Dava. Tapi sama Rangga, kenapa dia tidak cemburu? Padahal Rangga juga bukan saudara kandung Vira, Safira berkata sendiri. Setelah cukup lama berpikir dan tidak menemukan jawabannya, akhirnya Safira keluar dari kamarnya. Bila sudah seperti ini, hanya Miminya yang menjadi tempat dirinya mengadu. "Pi, Mimi di mana?" Safira bertanya ketika melihat pipinya yang berada di ruang keluarga bersama dengan adik-adiknya. "Ada di kamar," jawab Habibi. "Vira ke kamar pipi ya, cari Mimi." Safira tersenyum dan berlari meninggalkan pipinya serta adik-adiknya. Habibi hanya diam sambil menggeleng-gelengkan kepalanya ketika melihat sikap putri sulungnya. Sejak kecil hingga sekarang, Safira selalu saja berlari seperti ini. Padahal sudah mau menikah, tapi sikapnya masih saja seperti anak kecil, Habibi berkata di dalam hatinya. Safira sedikit berlari menuju ke kamar Miminya. Ia sudah tidak sabar untuk menceritakan dengan Miminya. Safira berdiri di depan pintu kamar Miminya. "Mimi, ini Vira," Safira berkata sambil mengetuk pintu kamarnya. "Masuk," sahut Arumi dari dalam. Safira memutar gang pintu dan masuk ke dalam kamar. Dengan sangat manjanya, ia naik ke atas tempat tidur dan merebahkan kepalanya di atas pangkuan Miminya. "Ada apa?" tanya Arumi yang sedang duduk di atas tempat tidur dan menonton televisi. "Mimi, Vira pusing." Safira mengambil tangan Miminya dan meletakkan di keningnya. "Pusing kenapa?" tanya Arumi yang menarik hidung putrinya. "Vino, Mi," jawab Safira. "Ada apa dengan Vino?" tanya Arumi. "Vino tadi telepon Vira." "Terus apa ceritanya?" Arumi bersikap layaknya seorang teman untuk putrinya. Ia menjadi sosok yang memberikan kenyamanan ketika Safira curhat kepadanya. "Vino nggak bolehin Vira dekat-dekat dengan Dava." Safira memajukan bibirnya. "Terus?" "Mimi tahu sendiri kalau Dava itu sudah menjadi sahabat Vira sejak bayi." Safira menjelaskan kepada Miminya tentang permasalahan yang dihadapinya. Bila Vino merasa tidak nyaman dengan kehadiran Dava, dia cemburu. Menurut Mimi itu wajar. Yang namanya cinta pasti akan merasakan cemburu. Arumi menanggapi perasaan Safira dengan sangat santai. "Tapi kecemburuannya enggak beralasan, Mi. Masa iya Vino cemburunya sama Dava? Padahal kami tuh besar sama-sama, Mi. Bahkan belajar jalan juga kami sama-sama. Lagi pula Dava itu sebagai saudara Vira, Mi." Safira mencoba menjelaskan apa hal yang mengganjal di hatinya. "Jika seandainya disuruh memilih antara Vino dan Dava, Vira pilih yang mana?" tanya Arumi. "Vino, Mi. Mimi tahu sendiri kalau Vira sangat mencinta sama Vino. Sedangkan Dava hanya sahabat untuk Vira. Perasaan Vira sama Dava hanya sebatas teman, sebatas saudara. Vira nggak punya perasaan apa-apa terhadap Dava," Safira menjelaskan. Vira bisa beranggapan bahwa Vira menganggap Dava itu saudara. Namun apakah Dava menganggap Vira seperti saudara? Arumi balik bertanya. Safira diam. Selama ini Safira tidak pernah mengetahui seperti apa perasaan Dava kepadanya. Yang dirinya tahu, Dava selalu ada untuknya dan selalu melindunginya.
Dava pasti merasakan hal yang sama dengan Vira, Mi, jawab Safira yakin. Apakah isi hati dan perasaan orang kita bisa pahami? Tanya Arumi. Tapi kan Dava nggak mungkin suka Vira. Kata Safira sih seperti itu. Tapi apa tahu seperti apa perasaan Dava ke Vira. Vino itu mencintai Vira. Sudah pasti dia akan cemburu. Mimi yakin Vino akan cemburu bila Vira dekat dengan pria manapun, termasuk Dava. Mimi juga selalu ingetin Vira untuk jangan terlalu dekat sama Dava, mengingat Vino pasti tidak senang bila calon istrinya dekat dengan laki-laki yang lain, jelas Arumi. Tapi gimana perasaan Dava kalau Vira bilangin jangan dekat-dekat dengan Vira, karena Vino marah? Arumi tertawa mendengar pertanyaan putrinya. Semakin lama Dava dekat dengan Vira, maka semakin sakit ketika nanti dia harus melepaskan Vira. Jadi ya Mimi rasa tidak apa-apa kalau Vira mengatakan kepada Dava kalau Dava tidak usah deketin Vira lagi, berhubungan Vira sudah akan menikah sama Vino. Arumi memberikan nasihat serta solusi untuk putrinya. Arumi tidak ingin bila Safira gagal menikah karena kecemburuan Vino dan juga keegoisan Safira yang tidak ingin mendengarkan permintaan calon suaminya. Tapi kasihan Dava, Mi. Apa yang dikatakan oleh miminya semuanya benar. Namun Safira tidak bisa membayangkan seperti apa perasaan Dava nanti. Cinta itu tidak harus memiliki. Dulu Mimi juga seperti itu sama Om Ardi. Mimi tidak dibolehin Pipi dekat lagi sama Om Ardi. Padahal Om Ardi itu adalah sahabat Mimi. Kami bersahabat sejak kecil ketika Mimi hidup susah. Om Ardi itu yang selalu membantu Mimi. Dia selalu menghabiskan gorengan Mimi sewaktu Mimi jualan gorengan di sekolah. Padahal Om Ardi itu tidak suka makan gorengan, tapi dia selalu membelikan gorengan Mimi dan memberikan ke teman-teman yang ada di kelas. Bila seandainya Om Ardi tidak menghabiskan semua gorengan yang Mimi jual, bayangin aja berapa banyak kerugian nenek. Yang mana keuntungan dari gorengan sudah habis karena gorengan yang tersisa. Bahkan mungkin bukan hanya keuntungannya saja yang habis, modalnya juga akan termakan. Mimi tidak pernah tahu dari mana dia selalu mendapatkan uang untuk menghabiskan gorengan Mimi. Dia itu sangat baik sekali sama Mimi. Tapi begitu Mimi dekat sama Pipi dan Pipi ingin menikahi Mimi, Mimi langsung tidak diperbolehkan untuk dekat lagi sama Om Ardi. Pada saat itu juga sikap Om Ardi berubah drastis kepada Mimi, jelas Arumi. Ardi yang sangat mengetahui batasan dirinya dengan Arumi yang sudah akan menjadi istri orang, memilih untuk menghindar dari Arumi karena dia tidak ingin hubungannya dengan Arumi membuat keretakan hubungan Arumi dengan Habibi. Apa Om Ardi bisa menerima begitu saja kalau Mimi akan menikah dengan pria lain? Padahal dia dekat sama Mimi sejak kecil dan juga sudah menunjukkan ketulusan cintanya kepada Mimi. Terlihat sama Mimi hidup susah, dia selalu ada. Dan kemudian di saat Mimi jualan, dia juga selalu membelikan semua goreng-gorengan Mimi supaya Mimi tidak rugi dan mendapat keuntungan, tanya Safira. Mendengar apa yang diceritakan oleh miminya, Safira tidak bisa membayangkan perasaan Om Ardinya di waktu itu. Om Ardi itu, dia sangat tahu dengan agama. Dia sangat tahu akan batasan antara perempuan dan laki-laki, apalagi wanita yang sudah akan menikah. Jadi karena itu, dia lebih memilih untuk menahan rasa cinta di hatinya dan juga mengalah. Dia tahu yang namanya cinta tidak harus memiliki. Cinta juga butuh pengorbanan. Tapi Dava belum tentu memiliki pemikiran seperti Om Ardi. Arumi kembali buka cerita lama dengan sahabatnya dan sekarang menjadi adik iparnya. Safira diam ketika mendengar penjelasan miminya. Bila wanita dan pria saling bersahabat, terkadang persahabatan itu tidak murni dengan kata sahabat. Terkadang ada rasa cinta yang tumbuh di antara mereka. Itulah yang terjadi bila kita terlalu dekat sama laki-laki yang kita anggap sahabat kita sendiri. Arumi memberikan pemahaman terhadap putri sulungnya. Arumi sangat memahami bahwa Safira lebih menggunakan logika daripada perasaannya. Karena itu dirinya harus bisa menjelaskan secara sesuatu berdasarkan logika. Terus pada waktu itu, apa Om Ardi patah hati? Tanya Safira. Ya, patah hati cuma sebentar. Itu dijodohin sama Onti Aisyah. Dan Onti Aisyah dewasa, dianya udah nggak patah hati lagi. Dan aja sekarang gimana cintanya sama Om Ardi dengan Onti Aisyah. Arumi tersenyum ketika akhir dari cerita.
Kisah kehidupannya bersama dengan sahabatnya sama-sama berakhir dengan kata bahagia. Benar juga ya Mi, berarti kesimpulannya Vira jaga jarak dong sama Dava. Safira menganggukkan kepalanya. Dia sekarang sudah memahami seperti apa perasaan Vino dan apa alasan Vino melarangnya dekat dengan Dava setelah mendengarkan penjelasan miminya. Arumi menganggukkan kepalanya. Vira harus ingat, rumah Vino itu di depan rumah kita. Meskipun sekarang Vino berada di Amerika, tapi dia bisa mengetahui semua yang Vira lakukan di sini. Arumi mengingatkan putrinya. Iya Mi, Vira janji untuk mendengarkan semua yang Vino katakan. Safira tersenyum lebar. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.